Prinsip kontinu dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Kontinu artinya dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Di sisi lain, kebudayaan juga dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin akan dicapai dalam satu waktu seperti sulap. Tahap demi tahap, pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Pengembangan yang sifatnya tiba-tiba untuk kemudian hilang semangat di waktu-waktu setelahnya tidak akan menghasilkan perubahan berarti di jangka panjang. Seperti penjelasan yang tadi, istilah kontinu berisi harapan agar kaum muda dapat melestarikan kebudayaan asli Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kebudayaan yang ada mesti dikembangkan adalah kebudayaan sesuai dengan perkembangan zaman. Istilah ini diwujudkan dengan cara memasukkan mata pelajaran muatan lokal, melakukan upacara adat, dan mementaskan kebudayaan lainnya di daerah Indonesia. Prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan sehingga terlihat keberhasilan setelah kegiatan atau sebelum kegiatan setelah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi secara kontinu, guru juga dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat kemajuan hasil belajarnya. Umumnya, proses evaluasi terus dilakukan selama kegiatan pembelajaran itu juga dilakukan agar guru dan sekolah bisa memberikan hasil yang terbaik setiap masanya. Evaluasi dalam pembelajaran bukan hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau akhir semester saja. Lebih dari itu, jika pendidik ingin melihat perubahan nilai dari siswa harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, sejak dari tahap penyusunan rencana, pembelajaran, hingga pelaporan tetap harus dipantau secara kontinu. Berikut beberapa tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, siswa lebih mencapai tujuan belajar dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, mendorong kreativitas guru untuk menciptakan model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Keempat, membuat kegiatan belajar di sekolah berjalan lancar. Kelima, menumbuhkan rasa ingin terus belajar bagi siswa maupun guru. Itulah beberapa hal mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran beserta tujuan yang bisa saya ketahui. Lakukan prinsip-prinsip tersebut agar proses evaluasi berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan harapan. Jangan lupa juga untuk melibatkan seluruh pihak, khususnya yang memiliki tujuan yang sama, yaitu sekolah. Kemudian contoh implementasinya seperti soal cerita reflektif. Ketika peserta didik diharuskan untuk mendeskripsikan keunikan desa dan sumber daya yang ada, kemudian tugasnya bisa diupload dalam bentuk poster atau di media sosial. Maka dari contoh di atas, siswa dapat menyelesaikan dengan menggunakan kontinu untuk mengerjakan soal di atas.